Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi subnetting. Tapi sebelum simulasi, saya akan menjelaskan tentang pengertian subnetting dalam mata kuliah jaringan komputer. Nah, subnetting adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa subnetting yang lebih kecil. Teknik subnetting biasanya digunakan untuk memudahkan pengelolaan jaringan, seperti sistem dan network administrator dalam bekerja. Oke, selanjutnya di sini saya mempunyai studi kasus dengan adanya sebuah sekolah SD yaitu mempunyai IP 222.112.14.0 yaitu dengan menggunakan IP public ya teman-teman, menggunakan kelas C prefix 24. Nah, di sini IP ini akan dibagi menjadi beberapa struktur organisasi di sini kan menjadi 7 subnetting. Nah, 7 subnet ya. Di sini menjadi yang pertama struktur organisasi komite sekolah yaitu jumlah hostnya 64. 2 kepala sekolah yaitu 64 juga jumlah hostnya. 3 bendahara sekolah yaitu 62. 4 tenaga administrasi yaitu jumlah hostnya 16. 5 operator pendataan pendidikan yaitu jumlah hostnya 16 juga. 6 perpustakaan yaitu jumlah hostnya 8. 7 kurikulum jumlah hostnya 4. Oke, di sini kita akan menjelaskan pertama dulu ya. Yang pertama yaitu komite sekolah mempunyai jumlah host 64 dengan IP 222.112.14.0 dengan prefix 26. IP networknya tetap sama ya, 222.112.14.0. dengan IP startnya akan berbeda karena IP network ditambah 1 jadi 222.112.14.1. Kita mencari IP broadcastnya dulu teman-teman, 222.112.14.63. berarti 63 itu total host dikurang 1 jadi 63. Sekarang langsung mencari IVN nya bisa 62 karena dari hasil IP broadcast 63 dikurang 1 yaitu 62. Oke, subnetnya 255.255.255.192 yaitu karena kita menggunakan prefix 26 jadi ini subnetnya teman-teman. Oke, total penggunanya 62, total hostnya 64. Mengapa total pengguna beda dengan total host? Karena total pengguna tidak boleh melebihi dari total host gitu ya. Oke, sekarang selanjutnya nomor 2, kepala sekolah dengan total host 64. IV-nya yaitu bersama 222.112.14.64, prefix 26. Dia menggunakan prefix sama ya dengan yang pertama yaitu 26. Ini 64 yaitu lanjutan dari yang sebelumnya. Oke, IP networknya yaitu 222.112.14.64 dengan total hostnya 64, total penggunanya 62. IP startnya kita tinggal tambahin ya, 64 ditambah 1 65. IP broadcastnya yaitu 222.112.14.127 yaitu dengan 64 ditambah 64 berarti totalnya itu 128 dikurang 1 berarti IP broadcastnya 127. IVN nya kita kurangin ya dari IP broadcast 127 dikurang 1 berarti 126.
Oke, subnetnya itu 255.255.255.192 itu hasil dari, karena kita menggunakan menggunakan prefix 26 kan, jadi subnetnya ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 3, bendahara sekolah mempunyai total hostnya 32, IP-nya bendahara sekolah 222.112.1.4.128 dengan menggunakan prefix 27. IP networknya tetap sama, IP startnya kita tambahin 1 dari IP network 129, IP broadcastnya yaitu 222.112.114.159. 159 ini hasilnya dari ini ya teman-teman, 128 ditambah total host 32, hasilnya kan 160. Nah, dikurang 1, jadi hasilnya IP broadcast-nya 159. IVN-nya kita kurangin dari IP broadcast 158. Subnetnya karena kita menggunakan 27, nah ini subnetnya kita 255.255.254. Total penggunanya 30 ya teman-teman. Oke, sekarang kita nomor 4, yaitu tenaga administrasi dengan total host 16, IP-nya 222.112.114.6160 dengan prefix 28, total hostnya 16, total penggunanya 14, IP networknya, IP startnya kita tambahin dari IP network 1 jadi 161, IP broadcastnya yaitu 222.112.114.175, 160 ditambah 16 yaitu hasilnya 176 seharusnya, tapi dikurang 1 jadi 175. IVN-nya kita kurangi dari IP broadcast kurang 1 ya 174. Oke, subnetnya yaitu 255.255.240. Karena kita menggunakan prefix 28 berarti total hostnya ini ya teman-teman, total hostnya, total subnetnya ini ya teman-teman. Oke, nah kita lanjutin ya, tadi 175 sama 176. Nah, dengan prefix 28 sekarang kita operator pendataan pendidikan, total hostnya 16, total penggunanya 14, IP networknya 176, IP startnya kita tambahin 1 dari IP network jadi 177, IP broadcastnya yaitu 191, yaitu 176 ditambah 16 yaitu kan hasilnya 191 karena 192 karena dikurang 1 jadi 191. Oke, IVN-nya 160 karena dari IP broadcast dikurang 1 ya teman-teman. Subnetnya 255.255.255.240 karena kita menggunakan prefix 28. Oke, selanjutnya perpustakaan 8 host, IP-nya 222.112.114.192 dan menggunakan prefix 29, IP networknya 222.112.114.191, total hostnya 8, total penggunanya 6, IVN-nya, IP star-nya yaitu tinggal ditambahin ya teman-teman, tetap sama kayak tadi ya 193. Oke, IP broadcastnya yaitu hasil dari 192 ditambah 8 jadinya 200 karena dikurang 1 jadi 199. IVN-nya kita kurangin dari IP broadcast 198, IP subnetnya itu 255.255.248 karena kita menggunakan prefix 29. Oke, yang terakhir yaitu nomor 7, kurikulum menggunakan 4 host, total penggunanya 2, IP-nya 222.112.114.200, prefix 30. IP networknya, IP startnya kita tambahin 1, IP broadcastnya yaitu
200 ditambah 4, 204 dikurang 1 jadi 203. IVN nya dari IV broadcast dikurang 1 jadi 202. Subnetnya 255 jadi kita menggunakan profit 30. Oke, itulah kita nanti akan ke bagian aplikasi Cisco-nya teman-teman. Nah, jadi di sini ada struktur organisasi. Jadi di sini saya membuat studi kasus dengan struktur organisasi dalam sebuah sekolah dasar ya teman-teman. Di sini ada bagian-bagian struktur organisasi yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi di materi sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini ada struktur organisasi komite sekolah, kepala sekolah, bendahara sekolah, tenaga administrasi sekolah, operasi pendataan pendidikan, perpustakaan, dan terakhir kurikulum. Nah, di sini dia mempunyai laptop. Di setiap struktur organisasi mempunyai 2 laptop ya teman-teman, memakai 2 laptop ya. Saya di sini ini 2 laptop dan memakai switch 8. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 untuk menghubungkan setiap isinya. Kemudian ada juga router nih, routernya cuma 1 ya di sini. Router memang penting ya teman-teman, diharuskan ada untuk menghubungkan supaya connect ya teman-teman. Nah, di sini akan memasukkan IP pada setiap hostnya ya teman-teman, pada setiap struktur komite sekolah, kepala sekolah, bendahara sekolah, dan lain-lain di sini ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita memasukkan di router dulu teman-teman. Nah, di router di sini ada config. Terus kita buka ininya, flash ether. Nah, di sini tadi yang sebelumnya kita hitung ya di materi sebelumnya, kita memasukkan IV-nya yaitu 222.112.14.1 dengan subnet mask, karena kita kan menggunakan pertama itu tadi prefix 24 jadi subnet masknya ini ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini sudah di connect ya, coba nanti kita ping juga sih sebelumnya. Oke, nah kita sebelumnya itu kan udah memasukkan isi IP ke router ya. Sekarang kita memasukkan ke dalam laptop ini teman-teman. Nah, ke dalam laptop yang telah kita desain ya, di sini kita masukkan IP-nya. Kayak misalkannya tadi kan kita menggunakan di dalam komite sekolah itu kita menggunakan nih. Kita buka ya teman-teman. Nah, desktop IV configuration. Nah, di sini IP address-nya itu kita menggunakan 222.112.14.2 dengan subnet mask-nya yaitu kan tadi kita menggunakan 26 ya teman-teman. 26 berarti ini subnet mask-nya ya teman-teman. Oke. Ini gateway-nya yang kita tadi masukkan di router teman-teman, jadi kita masukkan lagi sama seperti itu ya teman-teman. Oke, ini tadi ingetin ini karena IP address yang satu udah dipakai di router. Sekarang yang kedua, kalau kita menggunakan misalkannya di sini satu lagi nih teman-teman, kita bakal nggak
nggak bisa nih ya. Saya kita ngomong satu lagi ya teman-teman. Nah, jadi bisa teman-teman kalau kita menggunakan yang tadi. Nih, menggunakan ini. Nah, langsung muncul teman-teman, kita tambahin tadi 192. Nah, oke. Ya, sekarang kita menggunakan ini. Kita masukin ya teman-teman, desktopnya tetap IV configuration. Nah, karena kita tadi menggunakan 2, sekarang kita menggunakan yang 3. Nah, ini udah saya masukkan karena kita sebelumnya udah saya coba ya config atau apa successful atau tidak. Jadi sebelumnya udah saya coba teman-teman. Nah, jadi di sini saya membuka ini. Coba saya coba lagi ya. Coba saya menggunakan yang tadi 2 karena kan udah pakai ya teman-teman. Bisa nggak ya? Nah, kan nggak bisa ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan yang belum terpakai. Oke. Tiga ya teman-teman. Nah, kita masukkan yang tadi, berarti kita menggunakan nah, sama seperti ini ya teman-teman, sama seperti ini ya, karena kita sebelumnya sudah dijelaskan di video sebelumnya. Oke. Nah, ini 65 ini teman, gateway nya tetap sama yang dimasukkan di router awal ya, tetap sama. Itu sama kan teman-teman. Pokoknya jadi sebelum kita memasukkan IP ke dalam sini, kita harus menghitung dulu kayak tadi subnetnya, IP addressnya berapa, kita menggunakan prefix berapa gitu ya teman-teman. Jadi jangan asal masukkan aja, jadi kan kita nggak tahu ya harus apa, tadi kasusnya apa gitu ya teman-teman. Oke, ini udah nih, lihat dulu deh desktopnya, IV configuration. Nah, udah diisi ya, ini juga udah. Nah, udah semuanya udah saya coba soalnya. Oke, sekarang kita coba nih sukses atau tidak ya teman-teman. Sukses atau tidak, coba kita coba ya. Nah, ini klik ke router. Wow, successful kan, successful. Coba semuanya ya. Nah, coba kita coba yang di sini ke temannya. Oke, bisa. Ini kita kasih nih, masih sama. Coba kita delete dulu kan. Oke, nih ke sini sukses. Di sini sukses.
Tet. Sukses. Sukses juga. Semuanya ya kita coba ya di pada sukses atau tidak nih. Sukses. Oke. Sukses juga. Oke, coba kita ke taman sama temennya ya. Oke, sukses juga ya. Kita ke sini. Sukses juga teman-teman. Oke teman-teman, oke teman-teman, mungkin cukup itu saja ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.